Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman dari Politik UI. Nah, jadi sebelum aku memulai bincang-bincang santai sama teman-teman dari Politik UI, aku mau perkenalkan dulu nama aku Syahira Syifa yang kali ini bakal memoderatori perbincangan santai tentang politik sih khususnya sama teman-teman politik juga. Nah, di sini nanti aku bakal panggil rekan-rekan aku yang dari Politik UI untuk kita ngobrol-ngobrol santai lah tentang kasus atau konflik kekerasan khususnya perempuan, dan lebih spesifiknya nanti aku bakal jelasin di negara mana. Tapi sebelum itu aku mau undang teman-teman atau rekan-rekan aku dari Politik UI yang nanti bakal perkenalkan diri. Oke. Jadi mungkin aku bakal panggil untuk pembicara yang pertama, ini rekan aku juga yang pertama. Semuanya, kenalin nama aku Salsabila Syafiatur Rahman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adila Kumala Dewi. Oke. Halo, semuanya kenalin. Nama gue Mariana Audi. Oke. Nah, karena tadi udah pada memperkenalkan diri. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung memulai bincang santai kita. Karena ini bincang santai, jadi sifatnya nanti dari rekan-rekan aku juga boleh ngebahas gimana sih POV masing-masing dari mereka. Oke, jadi karena bincang-bincang santai ini kita tentang membahas tentang konflik atau kasus perempuan di dunia ya khususnya, cuma kita menspesifikkan pada satu negara aja. Jadi memang konflik sendiri itu menjadi bagian lah ya kehidupan manusia yang udah ada dari dulu. Terus dia tuh mencakup kayak sebuah perselisihan antara individu, kelompok, juga bisa negara. Nah, salah satu isu konflik atau kekerasan yang krusial banget itu khususnya di perempuan itu adalah kekerasan berbasis gender. Nah, jadi kekerasan berbasis gender atau khususnya ke perempuan ini tuh jadi salah satu bentuk konflik sosial yang emang udah terjadi di seluruh dunia selama berabad-abad. Nah, ini tuh bisa berupa tindakan kekerasan, misalnya baik fisik, psikologis, terus seksual, ataupun kayak ekonomi. Nah, juga kita kali ini tuh berbincangnya tuh lebih spesifik di satu kasus. Nah, jadi ada salah satu kasus yang sangat mempengaruhi perhatian di berbagai dunia lah. Jadi itu adalah kasus Nirbaya di India pada tahun 2012. Nah, kita tahu dan harusnya ngikutin nggak sih? Iya, Ngikutin ya? Iya, gue gue sempat baca beritanya sih. Nah, ya kan pas banget kan. Jadi yang aku dukung, yang aku undang ini tuh emang concern banget dan ngikutin perkembangan si kasus ini. Nah, jadi ini kalau singkat ceritanya nanti mungkin bisa teman-teman dari politik aku yang bakal ngejelasin kronologi ke teman-teman. Cuma singkatnya itu jadi kasus ini tuh adalah kasus di mana seorang perempuan muda yang mengalami pemerkosaan brutal di dalam bus di New Delhi. Nah, akhirnya kasus ini tuh memicu protes besar-besaran dan tekanan publik yang akhirnya itu mengarah pada perubahan yang signifikan lah dalam undang-undang kekerasan seksual di khususnya di India. Nah, kasus kayak gini tuh bisa menggarisbawahi kayak betapa mendesaknya nih masalah kekerasan ini terhadap perempuan dan betapa pentingnya reformasi hukum juga kesadaran sosial dalam melawan budaya kekerasan tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya, karena tadi aku cuma ngasih tahu spill sedikit-sedikit aja, mungkin kita langsung pengen tahu gimana sih kronologi dan teman-teman mungkin pengen tahu juga semua kronologi dan kelanjutan konflik yang menarik perhatian di dunia itu seperti apa sih? Nah, mungkin aku mau coba tanya rekan aku yang bernama Dewi, mungkin boleh dijelasin kronologi dan kira-kira langkah-langkah protesnya, mereka melakukan protes seperti apa? Apakah ada bergelombang-gelombang, bertahap-tahap? Itu boleh dijelasin kronologi dan protes-protesnya. Boleh. Kepada Dewi persilakan. Oke, thank you Syahira. Sebelumnya mungkin udah sempat baca-baca sih dan kayak udah ngikutin juga dari beberapa tahun yang lalu tentang kasus Nirbaya ini di India. Jadi kasus Nirbaya ini cukup panjang lah timelinenya karena dari tahun 2012 sampai tahun 2020 itu baru selesai gitu loh masalah konfliknya baru kayak di yang pelakunya juga dieksekusi gitu. Yang pertama di Desember 2012 itu seorang mahasiswa paramedik dan temannya naik bis pribadi untuk kembali ke rumah setelah melihat film di pusat belanja mewah. Namun, 6 orang laki-laki yang sudah berada di dalam bis tersebut menyerang mereka secara bersama-sama nih. Terus mahasiswa itu diganggu secara seksual dan dianiaya dengan besi sebelum dilempar keluar jalan raya dekat Aero City. Mungkin kalau misalnya lihat dengar kronologisnya itu kayak wah lumayan apa ya parah dan kayak kejam juga gitu loh. Cuma Bener sih, aku juga dengarnya tadi agak shock ya. Itu beneran di jalan gitu ya? ya, dan kayak di bis juga dan diserangnya rame-rame juga. Tapi sebenarnya pas aku baca lagi di berita-berita ternyata emang di India sendiri emang masalah pemerkosaan ini merupakan masalah yang
cukup banyak lah di negara tersebut itu. Mungkin bisa lanjut ke kronologisnya lagi. Jadi setelah ada masalah itu, polisi mengidentifikasi nih para pelaku dan melakukan penahanan terhadap ke-6 pelaku itu. Jadi pelakunya ada 6 orang. Nah, ternyata di antara pelakunya itu ada anak remaja yang masih di bawah umur. Setelah seminggu dari kejadian itu, ternyata korban meninggal dunia karena cedera dalam yang akibat serangan fisik dan psikologis yang dialami selama penganiayaan. Di penganiayaan itu dia tuh masih ada masa kritisnya gitu, baru akhirnya meninggal. Dan pada tahun 2013, jadi tuh selang 1 tahun setelah itu, salah satu pelakunya itu bunuh diri di daerah Panitesiar Timur. Dan selanjutnya di bulan September 2013, Badan Keadilan Anak Remaja memutuskan untuk anak remaja tersebut tetap dipenjara selama 3 tahun karena kan untuk 4 pelaku dewasa, jadi ada 2 pelaku di bawah umur dan 4 pelaku dewasa. Untuk pelaku dewasanya ini pada akhirnya divonis hukuman mati. Dan di tahun selanjutnya itu Pengadilan Tinggi Delhi mempertahankan vonis mati atas 4 pelaku ini karena sebelumnya itu pelaku itu meminta penurunan hukuman gitu loh kepada pengadilan. Dan berlanjut lagi di 2017 yaitu Mahkamah Agung India juga mempertahankan vonis mati atas 4 pelaku ini. Jadi dari tahun 2012 ke 2013 sampai 2017 itu masih belum fix nih kayak hukuman vonis matinya dia buat para 4 pelaku. Selanjutnya di 2018 ternyata 4 pelaku itu minta gerasi ke pemerintah, tetapi tetap di Mahkamah Agung India ini menolak permohonan ulangi putusan oleh Mukesh Pawan dan Vinay. Nah, selanjutnya baru di 2020 pada akhirnya pengadilan memberikan surat perintah eksekusi mati bagi 4 pelaku untuk dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020. Dan selanjutnya juga Presiden India menolak permintaan ampun dari salah satu pelakunya yang bernama Akshay Thakur. Jadi mereka itu baru pada akhirnya mengeluarkan surat perintah eksekusi mati itu di tahun 2020 karena pada Maret tersebut 4 pelaku tersebut yang bernama Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta, dan Akshay Thakur itu akhirnya dihukum mati pada tanggal 5.30 di Penitentiary Tihar gitu. Jadi buat masalah ini dari tahun 2012 sampai 2020 tuh baru selesai masalahnya gitu. Sampai akhirnya 4 pelaku ini berhasil dikenai hukuman vonis mati. Oh, berarti lama juga ya prosesnya buat nyelesain ini? Iya, karena kan harus nunggu beberapa pengadilan dan pada akhirnya 4 pelaku itu juga minta gerasi juga ke pemerintah India gitu. Oh, oke. Terus kelanjutannya kira-kira gimana setelah pelakunya itu akhirnya divonis mati? Apakah ada protes kah atau mungkin perubahan-perubahan secara hukum atau apa gimana? Sebenarnya kalau pada akhirnya dia dihukum mati itu udah nggak ada langkah protes. Nah, tetapi kalau di sebelum-sebelumnya baru nih ada protes karena banyak desakan juga dari Tapi aku mau nanya, berarti kalau misalnya itu ada protes, berarti mereka ini protes karena proses penanganan penyelesaian kasusnya ini tuh lama atau memang nggak terima atau gimana tuh? Jadi mungkin karena prosesnya juga lama, jadi kayak perlu banyak desakan dan tekanan juga dari beberapa pihak gitu untuk para pemerintah dan pengadilan di India ini untuk menyelesaikan masalah ini. Organisasi juga yang mendukung dari para aktivis NGO seperti Jagori dan All Indian Progressive Women Association berperan aktif untuk ngatur massa untuk berdemo saat itu. Dan dia juga berkumpul dari para aktivis, mahasiswa, dan masyarakat umum di India untuk mengambil tindakan yang serius. Nah, terdapat juga tuh di tahun 2013 karena 2012 kan belum selesai juga masalahnya. Di 2013 ada protes lanjutan dari beberapa pihak termasuk aktivis-aktivis juga untuk berdemo di gedung Istana Presiden New Delhi. Aktivis ini semakin kuat karena pemerintah India akhirnya membentuk komisi yang spesifik untuk merancang kebijakan baru nih terkait penanganan kasus pemerkosaan di India yang dipimpin oleh itu kan di 2013 awal dan di 2013 pertengahan pada akhirnya karena tadi udah dibikin komisi sendiri membuat sebuah kebijakan. Nah, kebijakan ini namanya Undang-Undang Perlindungan Hukum Kriminal 2013 yaitu Criminal Law Amendment Act 2013 yang disahkan oleh Presiden India yang itu memiliki pasal-pasal tambahan yang lebih ketat terhadap penanganan kekerasan seksual termasuk penggunaan bahan kimia dalam serangannya. Ya udah muncullah reaksi publik dan reaksi politik juga yang protes masif juga lah dari macam-macam orang karena kan ribuan orang yang udah berkumpul di New Delhi itu akhirnya mengungkapkan kekesalan terhadap insiden tersebut dan pada akhirnya pemerintah juga merespon hal baiklah untuk dari protes-protes publik terhadap kasus ini. Pada akhirnya baru di 2020 disahkan dan pada akhirnya eksekusi mati terhadap 4 pelaku pemerkosaan tersebut gitu. Caca atau Salsabila mau menjelaskan kira-kira penyelesaian kasus ini sama ada nggak sih pengaruhnya terhadap hukum sama politik di India saat itu dan apalagi yang disampaikan oleh Dewi, kasus Nirbaya ini merupakan salah satu insiden yang cukup mengejutkan dan memicu kemarahan publik di India. Nah,
insiden ini tuh sebenarnya mendorong reformasi besar-besaran dalam kebijakan hukum terkait kejahatan seksual di India. 4 pelaku ini pada akhirnya dihukum mati pada bulan Maret 2020. Nah, eksekusi mati ini juga sempat menjadi sorotan bagi masyarakat India karena sebenarnya ini tuh eksekusi pertama di India sejak 2015 dan dilakukan secara serentak. Jadi 4 orang langsung dieksekusi bersamaan. Nah, kasus Nirbaya ini juga memiliki dampak hukum kejahatan seksual di India. Jadi meskipun eksekusi para pelaku kasus Nirbaya ini dianggap sebagai simbol keadilan bagi Nirbaya dan keluarganya, masih banyak juga sih sebenarnya masyarakat yang mempertanyakan apakah langkah ini tuh benar-benar meningkatkan keamanan perempuan di India atau tidak. Dan setelah aku baca juga ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa hukuman mati itu belum tentu efektif dalam menekan angka kejahatan seksual di India. Seperti waktu itu aku baca ada Amnesty International, dia menyatakan bahwa hukuman mati bukanlah solusi untuk masalah kekerasan terhadap perempuan dan tidak memberikan efek jera yang lebih besar dibanding hukuman lainnya. Nah, meskipun reformasi hukum seperti Criminal Law Amendment Act 2013 ini telah diberlakukan, di India juga kekerasan seksual sebenarnya masih banyak terjadi gitu, yang menunjukkan bahwa tantangan terbesar justru ada di bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri. Nah, tadi seperti udah aku bilang, kasus Nirbaya ini punya dampak yang cukup besar terhadap politik di India. Jadi banyak tadi juga dijelasin ada protes dari masyarakat setempat yang memaksa pemerintah untuk segera mengambil tindakan, terutama dalam menanggapi tuntutan publik terkait perlindungan terhadap perempuan. Nah, isu keamanan perempuan ini jadi fokus utama dalam diskusi politik di India, dan banyak partai-partai politik yang mulai memanfaatkan isu-isu ini untuk mereka meraih dukungan dari masyarakat kayak gitu, terutama dari kalangan-kalangan pemilih perempuan. Kemudian di sini juga pemerintah berupaya menunjukkan komitmennya dengan memperlakukan undang-undang baru dan memperketat keamanan di area-area yang rawan kekerasan di India. Nah, namun di sisi lain, kritik-kritik terhadap hal ini juga masih tetap muncul dari para aktivis yang mereka menegaskan bahwa tanpa perubahan mendasar dalam budaya patriarki yang ada di India dan peningkatan kualitas penegakan hukum, upaya-upaya tadi tuh tidak akan menghasilkan perbaikan signifikan dalam keamanan perempuan di India. Nah, tadi seperti yang aku udah bilang, implementasi peraturan dan undang-undang baru ini masih banyak banget hambatannya, dan ada beberapa pengamat juga yang berpendapat bahwa meskipun undang-undang ini udah diperbarui dan udah lebih diperketat, tetap masih ada aja bias gender yang muncul dalam penerapannya yang mengakibatkan banyak beberapa korban kekerasan seksual ini jadi masih kesulitan gitu mereka untuk mendapatkan keadilan. Nah, menurut aku situasi ini tuh nunjukin bahwa di India itu masih ada kesenjangan besar antara aturan hukum di atas kertas dan realitasnya di lapangan. Nah, maka dari itu menurut aku masih diperlukan reformasi lagi lebih lanjut, khususnya dalam membangun sistem penegakan hukum yang lebih responsif lah dan inklusif bagi para korban. Mungkin menurut aku sebanyak yang aku baca seperti itu. Oke, berarti menurut Caca tadi kan udah disampaikan ya penyelesaian kasusnya, terus pengaruhnya terhadap hukum sama politik di India itu sendiri. Nah, biar bisa tahu secara singkat dan mungkin ada saran atau nasihat-nasihat atau kira-kira kalau misalnya nanti adakah konflik atau gimana itu mungkin boleh dijelasin gitu. Boleh, Nauli? Oke deh, thank you Syahira. Ya tadi seperti yang di awal Syahira mention juga, kalau aku banyak meriset, terutama soal negara-negara yang tingkat kesetaraan gendernya masih kurang, misalnya seperti di India ini. Nah, ya benar banget tadi yang udah disampaikan sama Caca sama Dewi, kalau kasus Nirbaya ini juga ya bukan pertama kali ya di India ya, udah banyak banget kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya di tahun 2012 ada Nirbaya ini, dan yang tadi saya juga udah bilang sih, dengan adanya perubahan hukum berpengaruh ke politiknya India dan segala macam, tapi kenyataannya belum ada perubahan signifikan terhadap perlindungan perempuan ini gitu. Waktu itu aku juga sempat dapat informasi lah dari salah satu wartawan BBC di Delhi, namanya Gita Pandey. Jadi aku coba cari informasi apakah hukuman berat tadi yang Caca juga mention itu hukuman mati ya, itu membuat membuat perempuan di India dapat perlindungan yang lebih gitu, menciptakan ruang aman atau enggak. Dan ternyata jawabannya ya enggak. Jadi walaupun kasus ini tuh udah jadi perhatian besar, tapi kenyataannya kasus kekerasan terhadap perempuan tuh masih banyak banget terjadi di India. Dan statistik yang ada, laporan yang ada itu ya cuma gambaran kasus yang terlapor.
Jadi ternyata banyak banget kasus-kasus kekerasan yang nggak dilaporkan sama korban maupun sama yang mungkin orang-orang yang jadi saksi mata di situ. Kalau korban ya eh, kita kita tahu sendiri lah ya, biasanya kalau korban kekerasan tuh malu nggak sih, ya kan? Iya, betul. Ya karena alasannya mereka nggak ngelaporin ya itu juga karena mereka malu, terus juga takut mereka dapat stigma buruk, atau bahkan ya parahnya adalah yang nggak dipercaya. Itu yang kita rasain juga nggak sih di Indonesia ya, Iya. perempuan yang jadi korban justru malah disalahin, dianggap pemicu terjadinya dia di apa mendapat melakukan kekerasan. Nah, terus ini juga sih protes-protes yang tadi saya bilang terjadi di Delhi dan juga di kota-kota lainnya itu sebenarnya apa ya, ada sih respon dari pemerintah gitu ya. Dan ada langkah-langkah yang dilakukan untuk pemerintah mencoba meredakan protesnya itu. Kayak misalnya mereka ngeluarin pengumuman soal em, peraturan kalau patroli malam tuh akan lebih banyak. Terus juga kayak pengemudi atau asisten bisnya itu harus diperiksa seperti apa orangnya dan lain sebagainya. Terus juga ini kendaraan umum kayak bus gitu, kacanya nggak boleh gelap. Hmm. Nah itu sedang coba pemerintah lakukan. Dan eh, apa ya, menurut aku sih itu cukup apa ya, cukup cukup oke lah untuk memulai perlindungan yang lebih. Kayak misalnya kita di sini em, apa ya, kereta di sini ada ruangan khusus perempuan, ya kan? Itu apa ya, aku sih sebagai pengguna kereta juga cukup merasakan sebagai perempuan bisa lebih aman, Iya, betul. ya kan? Nah, terus juga apa ya, soal hukuman mati tadi itu harapannya sih orang-orang ya itu bisa menakuti pelaku gitu. Iya. Cuman kalau misalnya kalian pikir-pikir lagi, benar tadi sih yang Caca bilang, seandainya pelakunya itu apa ya namanya, diberikan hukuman mati, mereka jadi takut. Tapi apakah setelah pelakunya mati, orang-orang lain masih tetap apa namanya, masih mungkin tetap melakukan, masih mungkin. Mungkin. Nah, karena apa? Karena ya itu tadi budaya patriarki, ya kan? Benar banget yang tadi saya bilang, aku mention lagi, pokoknya budaya patriarki kalau misalnya masih kuat, itu pasti nggak akan selesai nih masalah kekerasan terhadap perempuan. Dan ini lagi-lagi ya, kembali lagi kita berkaca ke Indonesia, itu yang kita rasakan juga kan di sini. Dimana Indonesia itu jadi satu negara yang patriarkinya kuat. Iya. Terus apa ya, mungkin mungkin kalau kalian di sini ya, sebagai perempuan juga nih, kita semua di sini perempuan, mungkin eh, ya amit-amit lah, kalian mungkin belum pernah kan ngerasain kekerasan perempuan, pernah nggak kira-kira kalian di sini? Jangan sampai. Yang sampai kan ya, mungkin itu salah satu apa ya, bentuk privilege kita lah. Kita nggak sampai merasakan itu, cuman ya itulah, kalau misalnya orang-orang yang misalnya ekonominya di bawah atau ya yang seperti itulah, mereka kan rawan banget nih kena kekerasan kayak gini. Makanya eh, solusi yang efektif itu ya menghilangkan pandangan patriarkis dan nggak menganggap kalau perempuan itu sebagai milik laki-laki. Maksudnya sesuatu yang bisa dikendalikan oleh laki-laki gitu kan. Terus juga ya hukumnya harus konsisten. Jadi itu salah satu tantangan utamanya kan. Jadi apa yang di atas kertas sama yang dilaksanakan tuh beda. Itu yang bikin susahnya juga, ya kembali lagi karena budaya patriarki tadi. Dan kadang-kadang juga hukum yang ada dibuat berdasarkan sudut pandang patriarki, ya kembali lagi kayak di Indonesia juga kayak gitu. Nah, terus apa selain itu juga ke orang-orangnya sih, pastinya dia perlu eh, pemerintah tuh perlu ada apa ya, memberikan kampanye sosial, terus juga pendidikannya tentang kesetaraan gender, terus juga yang paling pentingnya adalah ya tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pokoknya dimulai dengan ini dulu deh, menciptakan spot-spot aman dulu lah buat perempuan, dan segala akses apa ya, kemudahan buat perempuan menyampaikan pelaporan dan lain sebagainya. Kayak misalnya lingkungan kalian sendiri, Iya. laki-laki di lingkungan kalian kira-kira gimana nih, kayak keluarga kalian atau apa? Mungkin teman-teman siapa yang mau jawab duluan? Coba-coba. Yang dari Dewi atau gimana? Laki-laki sendiri emang memandang perempuan kan emang lebih rendah karena kan biasanya dia merasa kayak kepala keluarga atau pemimpin, dan rata-rata dominasi laki-laki di pemerintahan bahkan juga di kalangan laki-laki kan, dan bersifatnya dominan dan biasanya memandang perempuan lebih rendah, ya mungkin pada akhirnya kan juga mudah di apa ya, terserang lah kayak kekerasan, perendahan terhadap perempuannya itu sendiri gitu. Iya, mungkin karena laki-laki itu sendiri, mungkin aku kayak nambahin aja sih ya. Mungkin karena laki-laki akhirnya dia punya dia merasa, tadi benar kata Dewi, dia merasa paling bisa mendominasi, terus dia merasa dia adalah seorang pemimpin yang nantinya mungkin akan menjadi kepala keluarga, dan dia merasa lebih kuat mungkin secara fisik ataupun akhirnya dia ya bisa berbuat semena-mena terhadap perempuan kan. Apalagi perempuan ini juga kalau dari aku lihat sendiri kan, dari dia cara segi dia untuk speak up atau apa itu pasti akan kalah dengan laki-laki yang mungkin bisa ngehambatnya dengan mungkin secara fisik gitu kan. Jadi dari hal-hal tersebut tuh akhirnya menurut aku jadi ngebuat perempuan itu susah di speak up, karena mungkin laki itu bisa, ya sorry itu saya bukan apa, tapi bisa bermain fisik lah gitu kan,
bisa mengatur bagaimana perempuan ini dan apalagi kekerasan seksual kan yang marak kali ini juga di Indonesia. Apalagi khususnya di universitas kan mungkin masih banyak gitu. Nah itu mungkin dari perempuannya pun juga nggak berani speak up dan lakinya tuh udah merasa punya kuasa penuh dan untuk mungkin membantu nafsunya kah gitu. Jadi menurut aku emang laki-laki udah merasa dia bisa menguasai suatu hal dan dia merasa lebih kuat gitu sih. Kalau dari Caca mungkin ada kah? Oke, mungkin kalau tadi dari Dewi sama Syahira mungkin kayak itu secara general, mungkin kalau gue mau cerita posisi gue sebagai wanita di keluarga gue. Kebetulan keluarga gue ini backgroundnya Minang, dan Minang itu tidak menerapkan patriarki, kita malah matriarki garis keras. Jadi semua itu garis keturunan ada di wanita. Jadi dari kecil gue hidup dengan latar belakang Minang. Jadi kita apa ya? Menurut gue didikan gue sebagai wanita cukup cukup keras dan cukup kuat. Jadi kayak lihat cowok kayak gitu, ya udah lo lawan aja. Jadi jangan takut sama cowok. Dan bahkan kayaknya di keluarga gue pun bokap gue apa ya? Kayak dia alhamdulillahnya dia menjunjung tinggi pendidikan bagi anak-anak wanitanya. Jadi biar mereka nggak nggak apa ya? Nggak terlihat lemah gitu di luar. Itu mungkin salah satu privilege yang gue punya. Ya, mungkin itu sih. Jadi eh, apa ya, kita harus banyak-banyak mengkampanyekan hal ini sih menurut 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 aku ya. Ya misalnya yang itu movement itu kan kalian tahu juga yang itu. Ya sekarang yang kita bisa lakukan adalah ya lewat-lewat media-media online, ya kan? Paling itu aja sih. Setuju sih ya kan sama Maria karena kayak langkah-langkah yang kita lihat juga kalau aku baca di berita-berita India tuh kenapa pada akhirnya di India itu kasus pemerkosaannya bisa marak dan atau kekerasan terhadap berbasis gendernya itu juga tinggi karena realisasikan gitu hal itu dan selain budaya patriarkinya yang kencang tetapi banyak kayak misalnya kesenjangan terhadap pendidikan seksnya jadi kayak di dunia pendidikan atau misalnya kampanyenya itu kurang di India jadi mungkin pada akhirnya orang-orang terbiasa lah dengan stigma bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Selain itu banyak juga mungkin kan di India itu juga produksi terhadap film dan serial di India juga kencang kan. Tapi di film tersebut juga banyak bagaimana perempuan itu sebagai objek juga gitu, objek yang menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan itu hal yang normal atau kayak muncullah stigma atau kayak sikap masyarakat di India kalau misalnya hal tersebut adalah hal yang normal. Benar sih, kalau yang tadi mungkin Dewi udah jelasin itu mungkin teman-teman jadi bisa tahu ternyata memang konflik di India, konflik kasus perempuan ini tuh benar-benar sangat amat harus kita perhatikan juga gitu kan. Jadi kita apalagi kasus Nirbaya ini kan yang benar-benar mencuri perhatian publik banget. Dan di sini juga kita semua di sini juga mungkin mau berpesan kalau misalnya itu kan yang kita ceritakan adalah kasus yang krusial juga di India. Nah, harapannya dengan kita semua yang mungkin tinggal di Indonesia itu kalau kita bisa ngeliat dan kita menemukan suatu kasus khususnya perempuan apalagi kita perempuan dan semoga enggak ya semoga kita tidak merasakan kasus konflik perempuan atau kekerasan perempuan itu baiknya kita lebih aware lagi ya teman-teman kayak jadi kita kita di sini itu juga sharing apalagi tadi ada sharing session juga tentang keluarga-keluarga patriarki dan matrilineal juga dan kita berempat sih berharap buat nanti juga yang menyaksikan ini untuk lebih aware terhadap kasus-kasus nggak cuma di Indonesia doang tapi mungkin kita bisa melihat kasus di luar negeri dan kita mungkin salah satu cara untuk kita mengkampanyekan adalah ya benar tadi kata Nauli melalui media sosial gitu kan gimana cara biar perempuan atau korban itu bisa speak up dan akhirnya mengurangi angka kasus kekerasan terhadap perempuan gitu nggak cuma di Indonesia tapi juga di negara-negara apalagi kan kita generasi muda yang sangat amat mementingkan media sosial banget. Jadi penting banget buat kita buat mengkampanyekan atau kita nge-up ke publik kira-kira ada kasus yang perlu kita tangani kah gitu. Kalau misalnya kita secara hukum kita masih belum bisa terlalu kuat, tapi mungkin dari up media sosial gitu masih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin atau gimana? Apa udah cukup? Dari aku cukup banget. Cukup. Jadi kayak kita harus lebih aware lagi terhadap kasus-kasus perempuan Betul. di Indonesia maupun di negara lain. Gitu guys. Oke, jadi karena tadi udah banyak banget panjang kali lebar kronologi itu dan akhirnya disimpulin sama Nauli bahkan ada sharing sessionnya juga. Nah, kali ini mungkin aku sebagai moderator dan teman-teman dari rekan-rekan aku dari Ilmu Politik Universitas Indonesia juga mau pamit undur diri karena kita udah mengakhiri bincang santai kali ini. Oke, selamat malam, pagi, Terima siang, sore. kasih, Dadah Syahira. semua. Thank you Syahira, thank you teman-teman. Oke.